Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana, hari ini kita akan membahas sistem dan struktur ekonomi dan politik Indonesia pada masa zaman reformasi ya. Hari ini kita akan membahas masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Siti Sarah Safeto Saleha. Nama saya Sally. Saya Lutfia. Saya Rasul. Sama saya Muhammad Saudara Syafiq. Saya Rofi. Next slide. Saya Reno. Oke, selanjutnya pada slide pertama akan saya serahkan pada Sultan. Oke. Pertama-tama kita akan bahas di sini ada profil presiden kita B.J. Habibie. B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 1 Mei 1998. Oke, selanjutnya bakalan dibahas sama Siti Syarah. Oke, selanjutnya ada 7 poin tentang hidup Presiden B.J. Habibie. Yang pertama itu adalah beliau lahir di Parepare tanggal 25 Juni tahun 1936. Selanjutnya, beliau meninggal pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Selanjutnya, beliau memiliki pendidikan di Universitas Ashen pada tahun 1965 sampai 1960. Selanjutnya mempunyai gelar pendidikan juga di ITB, Institut Teknologi Bandung pada 1954. Beliau memiliki anak bernama Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Beliau juga memiliki cucu bernama Nadia Sofia Fitri Dahlia, Tiffany Mutiara Hadi Rahima Tahira, serta Muhammad Fasya Nur Fauzan. Pasangan B.J. Habibie yaitu Haisri Anun Besari yang lahir pada tahun 1962 dan wafat pada tahun 2010. Yang terakhir, organisasi yang didirikan beliau yaitu Dirgantara Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta Radio Aviasi Industri. Selanjutnya akan saya serahkan pada Sally. Selanjutnya yang pertama ada masa pemerintah. B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pada 20 Oktober 1999. Yang kedua ada nama kabinet. Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi. Kabinet Reformasi Pembangunan yang tentunya hal itu akan sedikit meredakan tensi tinggi publik pada geliat reformasi selama ini. Yang ketiga, program kerja kabinet. Bidang politik memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi. Bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia. Selanjutnya ada kebijakan politik. Yang pertama yaitu memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru seperti banyaknya ada 48 partai politik. Selanjutnya membebaskan narapidana politik atau NAPOL seperti Sri Bintang Pamungkas yaitu sebagai mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Mustar Pakpahan yaitu pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Yang ketiga ada mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Selanjutnya membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu yang pertama ada
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR dan DPR. Yang terakhir ini menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi tersebut. Yaitu yang pertama ada TAP MPR nomor berapa nih? Nomor 8. Ya. Tentang pencabutan TAP nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Yang kedua ada TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Dan yang ketiga ada TAP MPR nomor 12 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 5 MPR 1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan. Yang terakhir TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya 2 kali periode. Selanjutnya ada 12 ketetapan MPR yang akan dibacakan oleh Marcelo. Kemudian ada Udah ya tadi ya? ketetapan MPR. Yang pertama, TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Kedua, TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. TAP MPR nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia HAM. Yang ketujuh, TAP MPR nomor 7 MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas TAP MPR nomor 1 MPR 1998 tentang peraturan tata tertib MPR. 8. TAP MPR nomor 14 MPR 1998 tentang pemilihan umum. Yang 9 TAP MPR nomor 3 dan 5 MPR 1998 tentang referendum. Yang 10 TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang GBHN. Yang 11 TAP MPR nomor 7 MPR 1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 12 TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau PEMPA. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 3. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10 juta. 4. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. 5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 7. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya ada peristiwa penting.
Salah satu peristiwa paling penting yang terjadi pada masa kepresidenan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur atau Timor Leste dari negara Indonesia. Demokratisasi pemerintahan Indonesia yang memungkinkan pemilu langsung berjudil dan menyebarluasnya paham-paham demokratis seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Selanjutnya ada Eno. Akhir penting pemerintah. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang dia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timur sekarang Timur Leste. Dia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Tadi kita udah bahas beberapa sistem dan struktur politik ekonomi di Indonesia pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Bye bye.